Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nasihat Kehidupan, channel yang selalu setia menemani Anda dengan kisah-kisah dan cerita yang menarik, seperti kisah berikut ini yang berjudul Riwayat Singkat Syekh Lemah Abang bagian 3. Siapakah ruh manusia itu? Ucapan Syekh Siti Jenar sangat besar dampaknya bagi image beliau. Kubu putihan semakin getol menghakimi kubu abangan. Sesungguhnya memang apa yang diucapkan beliau terlalu tinggi untuk didengar oleh mereka-mereka yang baru saja mengenal spiritualitas. Namun pada hakikatnya memang benarlah apa yang beliau ucapkan. Siapakah dia yang tak terbayangkan itu? Siapakah ruh manusia itu? Sesungguhnya tiada beda, ibarat udara yang terkurung dalam sebuah karet sintetis mainan anak-anak yang biasa disebut balon, dengan udara bebas yang ada di tempat terbuka. Apakah kita bisa membedakannya? Sebuah karet sintetis yang bernama balon ibarat sukma sariro atau badan halus, dan setula sariro atau badan kasar manusia, dan udara yang terkurung di dalamnya ibarat atma sariro atau ruh, dan udara yang ada di tempat terbuka adalah Brahman itu sendiri. Sukma sariro dan setula sariro, keduanya adalah produk prakrti, produk alam yang muncul karena diadakan, karena diciptakan, dan sesuatu yang diadakan, diciptakan dari ketiadaan pasti akan memiliki limitasi, memiliki batas kegunaan, dan pada saatnya pasti akan berakhir. Oleh karenanya, kedua produk ini disebut produk maya, produk hayalan, produk fana. Sedangkan atma sariro atau ruh tidak diciptakan, tidak diadakan, dari dulu ada, sekarang dan sampai selamanya. Atma sariro adalah bagian yang tak terpisahkan dari Brahman. Apabila atma sariro masih terbelenggu oleh sukma sariro dan setula sariro, tampaklah ia sebagai manusia. Namun apabila atma sariro atau ruh telah lepas dari belenggu sukma sariro dan setula sariro, maka apakah bisa dibedakan lagi mana atman, mana Brahman? Keduanya sudah menyatu lagi, sudah manunggal lagi. Inilah manunggaling Kaula Gusti. Setiap kali Syekh Siti Jenar berzikir dengan sendirinya, beliau menangkap suara zikir yang berbunyi lain. Subhani, alhamdulillah, la ilaha illa ana wa ana al-akbar fa'budni, atau maha suci aku, segala puji untukku, tiada Tuhan selain aku, maha besar aku, sembahlah aku. Walaupun telinga beliau mendengarkan orang di sekitarnya membaca zikir Subhanallah, alhamdulillahi, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, fa'buduhu, namun suara yang didengar sebaliknya sebagai esensi bunyi hadis. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, atau siapa yang mengenal diri sejatinya, sungguh dia telah tahu siapa Tuhannya. Dan Syekh Siti Jenar semakin memahami makna hadis Nabi Muhammad yang berbunyi Al-insan sirri wa anna sirruhu, yang artinya manusia adalah rahasiaku dan aku adalah rahasianya. Apabila sudah mencapai puncak spiritualitas seperti ini, apabila sudah mencapai makom atau tingkat tajalli, Allah terlihat nyata seperti ini, maka bisakah kita membedakan mana Yesus, mana Bapa? Bisakah kita membedakan mana Siddhartha Gautara, mana Buddha?
Bisakah kita membedakan mana Krishna, mana Bhagavan? Bisakah kita membedakan mana Syekh Siti Jenar dan mana? Mengapa kita bertengkar? Mengapa kita saling merasa paling benar? Dan yang merasa paling benar adalah mereka yang baru mempelajari kulit Islam, kulit Hindu, kulit Buddha, dan kulit Kristen. Mereka belum menemukan puncak kesadaran yang seharusnya mereka cari, yang menjadi tujuan pengajaran Krishna, Buddha, Yesus, dan Muhammad. Mereka mengajarkan semua manusia untuk itu, bukan mengajarkan kulit luar yang berbeda-beda. Kulit luar hanya sekedar metode, kulit luar hanya sebuah alat, sebuah sarana untuk mencapai tujuan ini. Sadarlah. Maka bila Syekh Siti Jenar yang telah mampu melampaui belenggu sukma saliro atau nafs dan setula saliro atau jasad, walaupun nampaknya atma atau roh beliau masih terkurung oleh kedua produk fana, produk maya ini, namun sesungguhnya roh beliau telah menyatu lagi dengan maha roh yang dulu pernah meniupkan roh itu ke dalam nafs dan jasad. Dalam nafs atau sukma sariro, beliau hanya tersisa nafs mutmainnah atau badan halus yang tenang, atau guna sattva atau watak sukma sariro yang stabil. Mengapa kita jadi terkecoh hanya karena beda istilah? Dari metode Islam disebut nafs mutmainnah, dari metode Hindu disebut guna sattva. Apanya yang beda kecuali kalimatnya semata, kecuali kulit luar yang berupa kata-kata semata. Sedangkan esensinya sama, maka inilah yang saya maksud. Jangan terjebak metode, jangan diperbudak metode, karena jika Anda terjebak, Anda akan tersesat. Kisah Syekh Siti Jenar pun berlanjut seperti berikut ini. Asmorodono 1. Syekh Lemah Bang Nayuk Yani Prapto ing Ari Jemungah nuju Ramadan wulane maringi tanggal ping 5 kumpule para aulia anedeng kalaning dalu ngrakit papan kang prayoga, yang artinya Syekh Lemah Abang menepati janji datang pada hari Jumat tepat pada bulan Ramadan bersamaan dengan tanggal 5 kumpulnya para aulia. Pada waktu malam hari telah disiapkan tempat yang sepatutnya. 2. Sekehing para wali samya paguneman rahsa ing giri gajah anggone akarsa musyawaratan ing bab masalah tekad dan waspada ing hyang agung wajib sami nyatakena, atau seluruh para wali hendak membahas masalah ilmu rahsa, ilmu sejati di giri gajah tempatnya bermusyawarah tentang pencapaian masing-masing akan kebenaran hyang agung atau maha agung untuk saling dinyatakan kepada semua yang hadir. 3. Kang samya angulah ilmu lamun bijaksananing driya dadi wijang sayektine tan beda lan purohita mungguh rahsaning rasa pralambanging pasang semu tan liyan saking punika, yang artinya mereka yang telah mendalami ilmu atau sejati, apabila tajam kesadarannya akan terang pemahamannya, begitulah orang yang berguru mendalami ilmu sejati, menyibak pusat rasanya rasa, menguliti segala perlambang dan simbolisme. Hanya dengan demikian intisari atau esensinya bisa didapatkan. 4. Nadyan akeh kang wewisik wasing wasana wus ana mungkari met pratikele ing sawurira pepekan Kanjeng Sinuhun Benang ingkang miwiti karuhun
lan Sunan Kalijaga, yang artinya walaupun banyak wejangan atau berbagai metode dan konsep, intisari atau esensinya pasti sama, tinggal bagaimana kesadaran kita mampu menangkapnya. Setelah genap semua yang hadir, Kanjeng Sinuhun Benang yang memulai lantas Sinuhun Kalijaga. 5. Sunan Cirebon lan Kang Rayi padha nrangseh lemah bang, lan Sunan Mejagunge suhunan ing Banten lawan suhunan Giri Gajah samya agunem ing ilmu, jenenge masalah tekad, yang artinya kemudian Sunan Cirebon atau Sunan Gunung Jati dan adik beliau tengah membicarakan cara menghadapi Syekh Lemah Bang, juga Sunan Mejagung Sinuhun Banten dipimpin oleh Sunan Giri Gajah hendak membahas ilmu sejati, mengungkapkan pencapaian masing-masing. 6. Jeng Sinuhun Ratu Giri amiwiti angandika, he sanak menira kabeh pratingkahe wong makripat aja dadi parbutan, dipun sami ilmunipun padha peling pinelingan, yang artinya Jeng Sinuhun Ratu Giri memulai pembicaraan. Hai saudaraku semuanya, etika manusia yang telah mencapai makrifat atau pencapaian spiritual tertinggi tidak pantas jika saling berebut benar. Maka dari itu, mari satukan pendapat dan saling ingat mengingatkan. 7. Wong wewolu dadi siji, aja ana kang kumalamar, dipun rujuk ing karepe den waspada ing pangeran. Ninggih Sinuhun Benang ingkang miwiti karuhun amedar ing pengawikan, atau semua wali harus menyatu, jangan berbantahan sendiri-sendiri, satukan pendapat kita tentang kebenaran Tuhan atau yang telah kita capai masing-masing. Lantas Sinuhun Benang memulai pertama kali menyampaikan pencapaian spiritual beliau. 8. Ing karsa menira iki Imam Tokit lan makripat, weruh ing kasampurnane lamun masihe makripat mapan durung sempurna, dadi batal kawruhipun pan maksih rasa rumasa, yang artinya menurut pendapatku tingkatkan iman atau keyakinan, tauhid atau keesaan, dan makrifat atau melihat kebenaran sejati masih harus ditambah lagi satu tingkatan, yaitu menyadari kesempurnaan sejati. Apabila masih dalam tingkat makrifat, belumlah sempurna karena masih sekedar melihat, belum menyadari, sehingga masih mengira-ngira. 9. Sinuhun Benang ngukuhi sampurnane wong makrifat, suwung ilang paningale, tan ana kang ketinggalan, iya jenenging tinggal. Mantep pangeran kang agung, kang anembah kang sinembah, atau Sinuhun Benang meyakini benar kesempurnaan makrifat kosong, hilang penglihatan makhluk, tiada lagi yang terlihat karena keadaan sang pelihat, hanya melihat pangeran kang agung atau Tuhan yang agung. Tiada lagi terlihat lain kecuali hanya yang menyembah dan yang disembah. 10. Pankarso menira iki sampurnane ing pangeran kalimputan selawase, tan ana ing solahira, pan ora derbe sejo wuta tuli bisu suwung solah tingkah saking Allah, yang artinya jelasnya maksudku atau Sunan Benang ini, kesempurnaan sejati adalah terliputi selamanya atau oleh zatnya, tiada lagi kehendak makhluk, buta, tuli, bisu, kosong, atau kemakhlukan kita, dan segala gerak dan kehendak hanya dari Allah. 11. Sinuhun Benang anuli ngandikani wali samya, heh sanak menira kabeh punika kekasih alam,
yen mungguh ing menira jenenge roh semunipun ing rohe Nabi Muhammad, yang artinya lantas Sinuhun Penang menanyakan kepada para wali, "Wahai saudaraku semua, inilah kekasih semesta yang ada di dalam diri kita semua, yaitu ruh kita ini, dan nama ruh kita sebenarnya adalah Muhammad atau yang terpuji." 12. Ora beda ing roh iki yen sedya mutabangatan tan beda ing panunggale kadya peran karsandika. Matur wali sedaya, boten sanes kang winuwus sampun atut sabda tuan, yang artinya tiada beda semua roh itu apabila diperbandingkan, tak ada beda satu sama lainnya. Bagaimanakah pendapat saudaraku semua? Menjawab semua wali, sudah benar apa yang Anda yakini, kami semua sependapat. 13. Pundi kang ingaran nabi, jenenge roh ing semuanya, mapan iku kekasihe, sedurunge jagat dadi, mapan jinaten tunggal, dan dadekaken karuhun, kang minangka kenyataan, yang artinya manakah sesungguhnya yang dinamakan Nabi Muhammad, sesungguhnya adalah nama dari ruh, itulah kekasih Allah. Sebelum semuanya tercipta, berada dalam jinatan tunggal atau kesejatian tunggal, jadi satu dengan Allah, lantas ditiupkan dahulu sebagai perwujudan Allah, atau Sunan Penang sebenarnya ingin menunjukkan bahwa ruh manusia dan Allah adalah satu, tapi beliau tidak terang-terangan mengatakannya. 14. Sinuhun Mejagung nenggih amedar ing pengawikan ing karsa menira dene Imam Tokit lan Makrifat tan kocap ing akhirat mung padha samengka wujud ing akhirat ora ono, yang artinya Sinuhun Mejagung kemudian menyampaikan pencapaian spiritual beliau menurut pendapatku atau Sunan Mejagung. Iman atau keyakinan, tauhid atau keesaan, dan makrifat atau pencapaian tertinggi spiritual tidak ada gunanya di akhirat, atau yang dimaksud kata akhirat Sunan Mejagung adalah puncak spiritual nanti hanya dibutuhkan pada saat ini saja, atau termasuk konsep belaka di akhirat tidak ada. 15. Nyatane kawula Gusti iya kang muji kang nembah, apan mengkono lakone ing akhirat ora ana yen tan ana iman tan weruh jatining ilmu, ora cukup dadi janma, yang artinya wujud nyata kawula atau hamba dan Gusti atau Tuhan hanya ada di dunia ini, terlihat memuji dan menyembah, padahal sesungguhnya di akhirat tidak terlihat dua, atau maksudnya kawula dan Gusti. Intinya Sunan Mejagung hendak berkata kawula dan Gusti itu satu, tapi sama seperti Sunan Penang, beliau juga tidak terang-terangan apabila tidak mempunyai iman atau keyakinan tentang hal ini, tidak akan tahu kesejatian ilmu, atau apabila tidak mengetahui kesejatian ilmu, maka tidak lengkap menjadi manusia. 16. Jeng Sunan ing Gunung Jati amedar ing pengawikan, jenenge Makrifat mengko awase marang pangeran, tan ana ingkang liyan, tan ana rara telu, Allah pun amung kang tunggal, yang artinya Jeng Sunan Gunung Jati menyampaikan pencapaian spiritual beliau. Sesungguhnya makrifat itu penglihatannya hanya melihat Tuhan semata, atau apabila sudah mengetahui Tuhan maka akan menyadari tidak ada yang lain lagi selain Dia, tak ada yang kedua dan ketiga,
Sunan Gunung Jati sebenarnya juga hendak mengatakan tidak ada lagi kaulo dan Gusti jika telah mencapai makrifat, yang ada cuma Gusti, tidak ada lagi dualitas atau trinitas lagi. Kaulo dan Gusti adalah satu, karena kaulo telah lebur ke dalam Gusti. Inilah tauhid, inilah keesaan. Tapi beliau sama seperti Sunan Benang dan Sunan Mejagung, tidak berani mengatakan terang-terangan hanya Allah yang Maha Tunggal. 17. Jeng Sunan Kalijogo angling amedar ing pengawikan, den waspada ing mengko sampun ngangge kumalamar, den awas ing pangeran, dedya paran awasipun pangeran pan ora rupa. Yang artinya Sunan Kalijogo berbicara menyampaikan pencapaian spiritual beliau. Sadarlah senantiasa, jangan sampai tergoyahkan, senantiasa menyadari adanya Tuhan. Bagaimana cara menyadarinya? Bukankah Tuhan tidak berwujud? 18. Ora arah ora warni tan ono ing wujudira, tanpa mangsa tanpa enggon, sejatine ora ono lamun ora ono, dediya jagatipun suwung ora ono wujudira. Yang artinya tidak berkedudukan, di suatu tempat juga tidak berbentuk, tidak ada wujudnya, tanpa ruang dan waktu. Sesungguhnya Allah tidak ada, atau Allah yang personil, yang berpribadi seperti yang dipahami orang awam. Apabila begitu, sesungguhnya Allah itulah kekosongan abadi, dia tidak berwujud. Atau Sunan Kalijogo tidak mau membicarakan tentang kesatuan wujud atau wajibul wujud seperti yang lain. Beliau hanya memberikan gambaran bahwasanya apa yang dinamakan Allah itu adalah kekosongan abadi yang mutlak, sumber segalanya. Jadi jika kita menyatu lagi dengan yang mutlak itu, maka itu dimungkinkan. Sunan Kalijogo tidak mau membahas tentang manunggaling kawula Gusti karena beliau sepaham dengan Syekh Siti Jenar. 19. Syekh Bentong Samyo melingi amedar ing tekotiro, kang aran Allah jatine, tan ono liyan kawula, kang dadi kenyataan nyata ing kawulanipun, kang minangka katunggalan. Yang artinya Syekh Bentong lantas berkata menyampaikan pencapaian spiritual beliau. Yang disebut Allah sesungguhnya tak lain adalah kaulo atau hamba ini juga, yang menjadi kenyataan wujudnya, benar-benar nyata adanya, terlihat pada kaulanya, karena Gusti atau Tuhan dan kaulo atau hamba adalah satu. Atau Syekh Bentong lebih berani berbicara, terlihat di sini. 20. Kanjeng Maulana Maghribi amedar ing pengawikan, kang aran Allah jatine, wajibul wujud kang ono. Syekh lemah bang ngendika, ojono kakehan semu, iyo ingsun iki Allah. Atau Kanjeng Maulana Maghribi menyampaikan pencapaian spiritual beliau yang disebut Allah sesungguhnya wajibul wujud atau wujud yang harus ada. Atau Syekh Maulana Maghribi tidak mau berbicara dalam, terlihat di sini. Dan Syekh Lemah Bang kemudian berkata, jangan berputar-putar, iyo ingsun iki Allah, atau iya aku ini Tuhan. 21. Nyoto ingsun kang sejati, jejuluk Prabu Satmoto, tan ono liyan jatine, ingkang bangsa Allah. Maulana Maghribi mojar iku jisim aranipun. Syekh Lemah Bang ngendika, yang artinya nyatalah aku yang sejati, bergelar Prabu Satmata,
atau raja bermata enam. Shiva adalah avatara Brahman. Jika Shiva bermata tiga, maka Brahman bermata enam. Inilah maksud atau jargon spiritual waktu itu. Tidak ada lagi yang lain. Apa yang disebut Allah itu, Maulana Maghribi berkata, yang Anda tunjukkan itu adalah jasad. Syekh Lemah Bang menjawab, 22. Kaulo amedar ilmi angrausi katunggalan dede jisim sedangune mapan jisim ora ono dene kang kawicara mapan sejatining ilmu anyimak werono, yang artinya hamba membuka rahasia ilmu sejati, membahas tentang kesatuan wujud, tidak membahas jasad atau yang fana. Jasad sudah terlampaui. Yang saya ucapkan adalah sejatinya ilmu membuka segala rahasia. 23. Lan malih sedaya ilmu sampun wonten kumalamar yekti tan ana bedone saling singan punapa dening sedya kawula ngukuhi jenenging ilmu sekabeh iku padha, yang artinya lagi sesungguhnya semua ilmu tidak ada yang berbeda, sungguh tiada beda sedikit pun tidak. Menurut pendapat hamba meyakini bahwasanya ilmu itu semuanya sama. 24. Kanjeng Syekh Maulana Maghribi sarwi mesem angandika, inggih leres ing semune punika dede wicara lamun to kapiyarsaha dening wong akatah saru punika dede rerasan, yang artinya Kanjeng Syekh Maulana Maghribi sambil tersenyum berkata, benarlah sesungguhnya apa yang kamu katakan, akan tetapi itu bukan bahan pembicaraan. Apabila sampai terdengar oleh banyak orang sangat tabu, hal itu bukan bahan percakapan. 25. Tuan ucapno pribadi, aja ana wong amyarsa anuksma ing lati dhewe punika ujar kekeran yen kenoho tuan amalangi jenengipun mbok sampun kati mengkono, yang artinya ucapkanlah sendiri, jangan sampai terdengar oleh orang lain, cukup terdengar oleh telinga sendiri. Hal itu adalah sabda larangan. Apabila bisa saya menyarankan, janganlah seperti itu. 26. Nenggih jeng Sunan Giri amedar ing pengawikan pastine Allah jatine jejuluk Prabu Satmata sampun wancak wicara tan ana pepadanipun anging Allah ingkang tunggal, yang artinya lantas jeng Sinuhun Giri menyampaikan pencapaian spiritual beliau. Sudah pasti Allah itu sesungguhnya bergelar Prabu Satmata. Janganlah semua yang hadir di sini sembrono dalam berbicara. Dia tidak ada bandingannya, hanya Allah yang Maha Tunggal. 27. Iyata sekatahing wali angestoaken sedaya mapan sami ing kaweruhe, amung sira Syekh Lemah Abang tan kena pinalangan cinegah wali sedarum tan owah ing TKT, yang artinya mendengar kata-kata Sunan Giri atau yang turun ke tingkat syariat, seluruh wali terdiam dan mentaati. Atau Sunan Giri berkata kepada Syekh Lemah Bang, hanya kamu wahai Syekh Lemah Abang tidak bisa dihalangi, tidak bisa dicegah oleh semua wali, tetap tak berubah pendapat kamu. 28. Angandika Syekh Sitibrit pan sampun ujar menira denyo nututi kepriye dasare ingkang amedar pamejange maring wong punika wuruking guru datan kenging ing wahan, yang artinya berkata Syekh Sitibrit, sudah menjadi tekad hamba bagaimanapun juga, karena semua itu adalah wejangan diwejangkan kepada hamba
oleh guru hamba tidak bisa lagi dirubah. 29. Ameksa tan kena ngingsir, sinualan ing ngakatan tan kena owah tekate, sampun ujar linakonan panwis janjining sukma, Sunan Cirebon ngendika rum, sampun to tuan mengkono, yang artinya dipaksa pun tidak bisa surut, dibujuk oleh semua para wali, tak pula berubah tekadnya, sudah menjadi ucapan umum dan sudah menjadi hukum syariat. Demikian Sunan Cirebon atau Sunan Gunung Jati berkata, janganlah tuan seperti itu. 30. Punika ujaring janji yekti dibunuh ing kathah, nenging sampun ing khususe wong ingkang ngaku Allah, ngendika Syekh Lemah Bang, lah mara tuan den kupuh sampun ngangge kalorehan, yang artinya sudah ditentukan hukumnya adalah dibunuh atau kisos khusus bagi mereka yang mengaku Allah. Berkata Syekh Lemah Bang, segeralah laksanakan, janganlah ditunda-tunda lagi. 31. Dasar kaula labuhi ngulati pati punapa, pan pati iku paringi sarenge sih kawimbuhan, pan tansah kawisesa kang teka jatining suwung, ana kadim ana anyar, yang artinya memang sudah saya niati mencari kematian yang bagaimana lagi, sebab bersamaan dengan kematian akan datang kasihnya yang meliputi aku, dan kekosongan yang sejati akan datang padaku. Tidak perlu disesali, sebab diriku ini memang terdiri dari yang kekal atau ruh, dan yang fana atau nafs dan jasad. 32. Ngulati punapa malih, ora ana liyan-liyan, apan apes selawase, anging Allah engkang tunggal, iya jisim iya Allah. Tauhid tegese punika apan tunggal kejatennya, yang artinya mau mencari apa lagi, tidak ada lagi pencapaian yang lebih sempurna, atau selain hal ini, yang fana selamanya pasti akan kembali ke fana, yang kekal akan kembali kepada Allah yang tunggal, dan jasadku yang sesungguhnya adalah ruh ini, ia ruh, ia Allah, satu. Tauhid itu namanya satu kesatuan dalam kesejatian. 33. Sekatahe para wali, para samya mesem sedaya, miyarsa pamuwuse kukuh tan kena ingan pah, saya banjur micara anyimak warnanipun, ora ngangge sita-sita, yang artinya seluruh para wali tersenyum semuanya mendengar apa yang diucapkan Syekh Siti Jenar. Kokoh tidak bisa digoyahkan, sangat berani membuka segala rahasia dengan tidak segan-segan lagi. 34. Ngaku jeneng pribadi Andedra dadi rubeda, angribeti wekasane nerang anraksara, rembuke andaliga mawali para wali wolu, winalon kurang welaka, yang artinya menibak kesejatian dirinya, keberaniannya membikin masalah, menjungkir balikan syara atau hukum, kata-katanya sangat berani, dicegah oleh semua wali, namun seolah-olah kurang juga yang mencegah beliau. 35. Lajeng abubaran sami kang para wali sedaya kondur ing padalemane, mung jeng Sunan Girigajah kang kawokan ang lunas, kang murang syara ing ngelmu mumpung durung ngantos lama, yang artinya lantas hendak bubar para wali semua untuk pulang ke tempat tinggalnya masing-masing, dan Sunan Girigajah yang berhak memutuskan hukuman bagi yang menjungkir balikan syara mumpung belum terlalu lama. 36.
Jeng Sunan Giri nyagahi ing sirnane Syekh Lemah Bang yen sampun prapteng masane atege nata ing Demak bedahing Majalengka sedaya samya jumurung lajeng samya sasawangan, yang artinya Jeng Sunan Giri menyanggupi akan menjatuhkan hukuman mati bagi Syekh Siti Jenar apabila sudah sampai pada waktunya pelantikan Sultan Demak setelah berhasil merebut kekuasaan dari Majalengka atau Majapahit. Seluruh wali menyetujui lantas pulang ke kediaman masing-masing. Begitulah sahabat nasihat kehidupan, kisah singkat dari riwayat singkat Syekh Lemah Abang bagian 3, Siapakah Roh Manusia Itu? Sampai berjumpa lagi di kisah dan cerita-cerita yang menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.